Ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah apa ya? Orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua, Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Maimun, Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi Kiai Wahab, Kiai Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, Kiai Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi literatur ya, rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih? Dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa tapi yang artinya yang punya manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu. Atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik. Cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, dimintai karomat, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, selawat. Tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tetap di kiai. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Iya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama, dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masa awam.
Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Pak Sorgal kan itulah. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang saya sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib.